Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Siap, Pak. Ya, baik. Masih dalam suasana Lebaran. Pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang telah kita kerjakan pada saat bulan Ramadan kemarin dan sebelum-sebelumnya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Baik. Saya Amin, lanjutkan. Pak. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke pertemuan keempat ini. Bentar. Ya, pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat, kita akan bahas tentang fungsi trigonometri dan identitas trigonometri. Nah, untuk materinya saya ambil dari yang bukunya Krista Yulita ini, yaitu bab 2 tentang rumus-rumus trigonometri. Nah, di bab 2 ini kita akan lebih banyak tahu tentang rumus-rumus trigonometri. Kita akan lebih banyak tahu tentang rumus-rumus trigonometri. Meliputi ini, rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, rumus trigonometri sudut ganda, rumus perkalian sinus dan kosinus, rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus, dan identitas trigonometri. Nah, apa gunanya rumus-rumus trigonometri ini? Nah, gunanya untuk mempermudah kita dalam menghitung nilai hasil dari suatu fungsi trigonometri itu nanti. Jadi fungsi rumus ini buat apa? Untuk mempermudah kita menghitung nilai dari suatu fungsi trigonometri. Oke, kita masuk yang bagian pertama, yaitu rumus trigonometri jumlah dan selisih dua buah sudut. Nah, yang jadi acuan tuh ini. Nah, nanti rumus ini digunakan untuk apa? Rumus ini digunakan untuk mempermudah kita menghitung, mengkonversi nilai trigonometri itu menjadi ini, menjadi sudut istimewa trigonometri. Kita kan sudah punya rumus, ya. Kita sudah punya rumus, yang rumus ini. Sudut istimewa trigonometri. Yang ini. Nah, ini. Jadi kalau sin 30 itu berapa, sin 45 berapa, sin 60 berapa, sin 90 berapa. Nah, nanti rumus jumlah dan selisih trigonometri itu nanti, itu bisa kita gunakan untuk menghitung ini. Untuk menghitung, misalkan ini. Saya ingin menghitung nilai dari, nah ini. Misalkan saya ingin menghitung nilai dari, kalau sin 30 derajat, nilainya kan 1/2 ya. Nah, kemudian kalau sin 45 derajat, nah ini nilainya berapa? Setengah akar 2. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sin 15 derajat, nilainya itu berapa? Nah, itu. Nah, jadi 15 derajat kan tidak ada di sini kan? Tidak ada di rumus sudut istimewa ini kan? Nah, tidak ada kan? Nah, makanya, sin 15 nanti ini bisa kita jadikan seperti ini. Sin 45 derajat dikurang dengan 30 derajat. Coba 45 kurang 30 berapa? 45, 30 kan sama dengan 15 ya. Berarti menghitung sin 15 ini itu sama juga menghitung sin 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, jadi menghitung ini bisa menghitung. Nah, ini nanti ada rumusnya. Rumusnya itu apa? Ini ada rumusnya nanti. Rumusnya ini masuk dalam selisih dua buah sudut. Nah, jadi yang nilai-nilai yang nggak ada di rumus, ada di sini, nanti bisa kita hitung menggunakan pendekatan rumus-rumus di sini nanti. Itu apa? Motivasi kenapa kita harus belajar yang rumus jumlah dan selisih dua buah sudut. Seperti itu motivasinya. Oke. Kita kembali ke rumus yang tadi. Nah, nih. Sekarang kita coba yang bagian pertama dulu. Yang bagian tadi kan sin ya, ini cos dulu yang di sini. Bagaimana untuk rumus cos alfa plus beta? Rumus cos alfa plus beta, ini cara proses penurunannya. Ini cara proses penurunannya, ini bisa dibaca sendiri nanti.
Saya langsung ke hasil akhirnya. Ternyata rumus cos alfa plus beta itu, dia rumusnya adalah cos alfa dikalikan cos beta dikurangi sin alfa dikalikan sin beta. Ini adalah rumus untuk cos alfa plus beta. Sekarang kalau cos alfa min beta, nah kalau cos alfa min beta, ini rumusnya ini. Cos alfa, cos beta, plus sin alfa, sin beta. Nah, jadi rumus cos plus minus itu bisa kita tuliskan begini. Cos alfa plus minus beta sama dengan cos alfa kalikan cos beta. Dibalik ya, kalau di sini tambah, maka dia dikurangi sin alfa kalikan sin beta. Kalau dia di sini dikurangi, maka cos alfa cos beta ditambah sini. Sin alfa kalikan sin beta. Ini untuk menghafalkannya. Nah ini. Tanpa menggunakan tabel trigonometri atau kalkulator, hitunglah nilai eksak dari cos 15. Nah, 15 derajat itu berapa? Nah, ini kan kita cari-cari. Kira-kira 15 itu sama dengan cos apa ditambah cos apa atau dikurang ya? Nah, kalau saya 15 itu lebih sukanya dia 45 derajat ada di sudut istimewa dikurangi cos, ya dikurangi 30 derajat. Nah, 15 ini sama dengan 45 dikurang 30. Nah, kalau cos tadi rumusnya adalah cos ini kan rumus kalau dikurangi cos alfa dikurangi beta itu sama dengan cos alfa dikalikan cos beta. Kalau kurang dibalik ya, dia ditambah malah ditambah sin alfa kalikan sin beta. Nah, berarti kalau cos 45 kurang 30 derajat sama dengan cos alfanya berapa? Alfanya 45 berarti. 45 derajat kalikan cos 30 derajat, betanya 30 ya, tambahkan sin 45 derajat dikalikan sin 30 derajat. Nah, ini kan sudah ada sudut istimewa ya. Cos 45 itu berapa? 45 kalau tidak salah itu setengah akar 2. Cos 30 itu berapa? Cos 30 setengah akar 3. Nah, kalau cos dibalik ya. Setengah akar 3, 21. Sin 45. Sin 45 itu setengah akar 2. 45 itu sama, cos sama sin. Sin 30 itu setengah. Oke, kita kalikan. Setengah kali setengah sama dengan 1/4. Akar 2 kali akar 3, berarti 2 kali 3, 6, sama dengan akar 6. Plus, setengah kali setengah, 1/4. 1/4. Nah, akar 2 kali 1, di sini kan 1 kan? Ya, akar 2. Nah, kita tambahkan. Nah, kalau ditambahkan, ya gini aja. Gini aja sudah selesai. Dah. Kalau mau disederhanakan, 1/4-nya kita keluarkan. Jadi 1/4 dikalikan akar 6, tambahkan akar 2. Nah, seperti itu. Nah, 1/4 kali akar 6, 1/4 akar 6, 1/4 kali akar 2, 1/4 akar 2. Berarti 1/4 akar 6 plus setengah kurang. Jadi, mau seperti ini boleh, mau ini juga boleh. Ini boleh juga. Nah, jadi seperti itu cara menggunakannya. Nah, kalau cos 75 sekarang, kita coba cos 75. Kira-kira ada yang tahu? Cos 75 itu, ingat, sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60, sama 90 ya, sudut istimewa itu ya. Nah, kira-kira 75 itu mau jadikan apa? Mau jadikan cos apa ditambah apa, atau apa dikurang apa? Nah, kalau dikaitkan sama nilai sudut 0, sudut 30, 45, 60, sama 90. Kira-kira mau jadikan apa ini? Mau tambah atau kurang kira-kira? Tadi sudut istimewa ada 0 derajat, ada 30 derajat, ada 45 derajat, ada 60 derajat, ada 90 derajat. Nah, kira 75 ini kalau mau dijadikan operasi penjumlahan atau pengurangan, kira-kira mau pakai apa ya? Oh, di sini ada ya. Apa kira-kira? Mau pakai yang 45 tambah 30, Pak. terima kasih banyak. 45 tambah 30 ya. Mau dibolak-balik enggak apa ya? Misalkan 30 derajat, makasih banyak. 45 derajat. Nah,
Kalau cos plus, berarti kalau ini plus tandanya ganti min ini ya, negatif ya. Berarti ini adalah cos 30 derajat dikalikan cos 45 derajat dikurangi. Nah, kalau plus dikurangi ya. Sin 30 derajat kalikan cos 45 derajat. Cos 30 berapa? 1/2 akar 3. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 30 berapa? Setengah. Cos 45. Cos ya? Sin ya itu saya. Salah ini. Ini sin. Ini saya hapus semua ya. Nah, ini setengah, ini sin ya. Sin 45 itu berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Nah, udah sama aja hasilnya ini. Sama dengan setengah kali setengah 1/4. Akar 3 kali 2, 6. Akar 6 dikurangi 1/2. 1/2 atau 4 ya. Setengah kali setengah 1/4 kan. 1 kali akar 2, akar 2. Seperempatnya saya keluarkan. 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Nah, selesai. Ini betul, ini juga betul. Nah, kita lihat di bawahnya ini. Ternyata ada ya, ini 1/4, 6 plus 2, akar 6 plus akar 2 ya, betul. Nah, ini hasilnya ini. Akar 6 dikurang akar 1/4 kali akar 6 kurang. Nah, jadi ini adalah salah satu gunanya rumus penjumlahan dan pengurangan bagian kosinus. Sekarang yang sinus, penjumlahan dan pengurangan sinus. Nah, sama intinya. Ini cara penurunannya. Nah, sekarang rumus utamanya ini. Jadi kalau penjumlahan sinus itu, dia rumusnya adalah sin cos, cos sin. Jadi sin alfa kalikan cos beta, tambahkan cos alfa kalikan sin beta. Kalau pengurangan, sin cos, cos sin. Sama ya, sin cos. Nah, kalau positif, berarti ini tambahkan. Kalau negatif, ini dikurangi juga. Nah, ini rumus yang untuk mencakup keduanya. Kalau sin alfa plus beta, nah, kita pakai yang atas. Sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Kalau sin alfa dikurang beta, sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Nah, kalau untuk tangan itu rumusnya adalah, nah ini cara penurunannya. Saya langsung ke rumus. Nah, ini. Kalau digabungkan, kalau digabungkan berarti tangan alfa plus beta sama dengan tangan alfa plus tangan beta 1 min. Nah, kalau pakai plus berarti pakai atas ya, atas ya. Berarti 1 dikurangi tangan alfa kalikan tangan beta. Kalau yang tangan alfa dikurangi beta sama dengan tangan alfa dikurangi tangan beta 1 plus tangan alfa dikalikan tangan beta, seperti itu. Nah, ini adalah rumus untuk tangan alfa jumlah dan kurang sudut. Nah, sekarang untuk sudut ganda. Sudut ganda itu apa? Sudut ganda adalah sudut yang dapat dinyatakan sebagai 2 kali alfa. 2 kali alfa. Nah, itu. Ini adalah sudut ganda namanya. Nah, ini rumus penurunannya. Nah, ternyata, ini langsung rumus akhirnya, sin 2 alfa itu sama dengan 2 kali sin alfa dikalikan cos alfa. Ya, sin alfa kalikan cos alfa. Nah, kalau untuk yang sudut ganda cos, kalau cos 2 alfa itu, kalau cos 2 alfa sama dengan 1 min sin kuadrat, 1 min 2 sin kuadrat alfa. Atau ini, bisa pakai yang juga. 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Kalau untuk yang rumus untuk cos 2 alfa. Kalau untuk tangan 2 alfa, rumus sudut ganda untuk tangan, rumusnya itu ini. 2 tangan alfa dikurang 1 min tangan kuadrat alfa. Nah, ada contohnya enggak ya? Enggak ada. Ntar ini gunanya buat apa? Gunanya seperti ini. Bentar. Nah, saya kasih contoh ini aja. Saya maunya yang sin aja lah.
Nah, ini contohnya sini ya. Sini aja lah. Nah, ini contohnya. Nah, contoh kenapa? Contohnya gini. Misalkan saya punya sin 90 lah. Sin 90 derajat. Nah, tapi sebenarnya sin 90 derajat ini kan sudah ada rumusnya ya. Sin 90 derajat itu kalau sudut istimewa berapa ya? Sin 90 itu 0 kalau nggak salah. 1 kalau nggak salah. Sin 90 itu hasilnya 1. Kita lihat. Oh ya, sin 90 1 ya. Jadi hanya contoh aja nih. Oke lah, sin 90 1. Sekarang kita coba kita buktikan. Apakah ketika kita menggunakan konsep sudut ganda hasilnya juga 1, apakah kita ketika menggunakan sudut ganda hasilnya 1? Nah, 90 sin 90 derajat kan 1 kan? Oke, ini sudah oke lah, ini sudah terverifikasi ya. Nah, sekarang kita lihat ketika kita nyatakan sebagai sudut 2 alfa ini, apakah hasilnya 1? Oke. Jadi sin 90 itu bisa saya nyatakan sebagai sin 2 dikalikan kali berapa? Kali 45 derajat kan? Nah, ini kita nyatakan sebagai alfanya, kita gunakan sebagai alfanya. Nah, sin 2 kali 45 kan 90 kan? Nah, baru kita pakai rumus yang sinnya. Nah, nyata kalau sin 2 alfa itu rumusnya adalah sama dengan 2. Sebentar. Oke. Nah, 2 dikalikan 2 kali apa ya? 2 kali sin alfa, cos alfa. 2 kali sin alfa, alfanya berapa? Alfanya 45 derajat dikalikan cos alfa 45 derajat. Nah, 2 dikalikan sin 45, sin 45 kan setengah akar 2 ya. Cos 45 itu sama dengan setengah akar 2. Nah, saya lanjutkan sini. Oke, setengah kali setengah sama dengan seperempat. Nah, berarti 2 kali 1/4. Akar 2 kali akar 2. 2 kali 2, 4. 4 di akar. Nah, ini sama dengan akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 2. Berarti 2 kali 1/4 kali 2. Akar 4 kan 2 kan? 2 kali 2, 4. Berarti 4/4. Sama dengan berapa? 1. Oh, ternyata sama aja. Sin 90 yang ada di rumus, ketika saya nyatakan sebagai sudut ganda seperti ini, hasilnya juga sama dengan 1. Artinya apa? Artinya rumus ini itu dia benar. Jadi kita menghitung langsung sin 90 atau kita langsung menghitung kita pecah menjadi sudut ganda 2 kali 45 derajat, itu hasilnya sama-sama 1-nya. Nah, gitu. Ini contoh pembuktian apakah ini sama ini. Gitu. Sekalian contoh penggunaannya. Nah, berikutnya adalah sudut setengah. Ini setengah sudut sekarang. Tadi kan ada sudut ganda kan. Nah, sekarang setengah sudut. Nah, tadi kan sin 2 alfa ya. Sekarang kalau sin setengah alfa itu ya, sin setengah theta itu bagaimana? Setengah theta. Nah, kalau setengah theta ini rumusnya. Nah, ini cara menurunkannya seperti ini. Saya langsung ke rumusnya aja. Sin setengah theta itu rumusnya adalah plus minus akar 1 min cos theta dibagi dengan 2. Nah, kalau cos apa rumusnya? Kalau cos itu sama dengan plus minus akar 1 plus cos theta dibagi dengan 2. Sama berarti. Oh, sama ini. Enggak sama. Yang ini negatif, yang ini positif ya. Kalau yang tangen, jadi kita itu mesti apa? Sin kostan gitu. Sin kostan gitu. Kalau tangen setengah theta sama dengan plus minus akar 1 min cos theta dibagi dengan 1 plus cos theta. Ini adalah rumus yang untuk tangannya. Nah, gunanya buat apa nih ya? Gunanya ya kita buat soal sendiri aja. Oke.
Kita kasih contoh satu, misalkan sin setengah. Setengah berapa ya? Setengah 60 aja mungkin ya. Nah, kita cek, misalkan saya punya sin 60 derajat. Nah, 60 derajat kan dia kalau tidak salah setengah akar 3 kan kalau dari rumus ini. Kalau dari rumus sudut istimewa kan setengah akar 3 dia 60 ini. Nah, ini bisa juga kita nyatakan sebagai sin 1/2 dari, sebentar salah ya. 120 nanti jadinya. Bentar, salah. Sin 30 aja, sin 30. Sin 30, sebentar, sin 30 aja. Kalau 30 kan setengah dari 60 kan. Sin 30 aja ini. Nah, sin 30 derajat itu dia setengah saja. Oke, sudah. Terus sin setengah kali, nah, 60 derajat. Nah, setengah kali 60 kan sama dengan 30 kan. Nah, jadi sin 30 itu sama dengan sin setengah kali 60. Ini kalau saya masukkan di rumus, itu sin setengah 60 itu berarti plus minus akar, ini sebagai tetanya ya. 60 sebagai tetanya. Akar berapa ini? 1 min cos 60 derajat dibagi dengan 2. Nah, itu sudah. Jangan di sini, plus minus akar 1 min cos 60 itu berapa? Cos 60 itu setengah bagi 2 sama dengan plus minus akar 1 dikurang setengah itu berapa? Setengah. Setengah dibagi 2 berapa? Seperempat. Ya, seperempat ini. Sama dengan plus minus akar 1/4. Ya, betul. Seperempat. Nah, kemudian akar seperempat itu berapa? Akar seperempat itu sama dengan, kalau kita pakai rumus apa? Akar ini kan berarti kalau pembagian dia yang atas di akar, yang bawah di akar kan. Plus minus akar 1 yang atas dibagi yang bawah akar 4. Jadi plus minus akar 1 berapa? 1 di akar itu sama dengan 1, 4 di akar. Berapa kali berapa hasilnya 4? Sama dengan 2. Ternyata hasilnya adalah plus minus setengah. Sama-sama ini. Kenapa dia plus minus? Karena dia, ya alasannya ini. Karena dia itu apa? 60, setengah dari 60 itu dia bisa dari sisi kiri, makanya dia bisa plus setengah. Jadi kalau digambar di ini, kalau digambar, bentar ya.
Pak, dari suaranya, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf, belum kepencet tuh ya. Nah ini, jadi kenapa dia setengah? Karena ada plus minusnya. Karena dia bisa berada di dua sisi dia. Ini kalau digambar ini kan 30 ini setengah. Kalau 45 di sini dia setengah akar 2, setengah akar 2. Nah, kemudian kalau ini saya putar apa? Kalau bagian negatifnya, dia kan gini dia, nyambung dia. Di sini kalau dia apa? Negatif 90 itu hasilnya negatif 1. Nah, di sini tuh dia negatif 1 ini. Nah, kalau yang 30 di sini dia itu berarti negatif setengah. Makanya kalau yang negatif setengah ini yaitu yang bagian ini, bagian sisi kirinya. Nah, seperti itu. Kayak dia ada plus minus, plus ada plus minusnya dia. Nah, tapi intinya bahwa apa? Sin 30 derajat ini bisa kita katakan sebagai setengah sudut seperti ini. Hasilnya sama, setengah. Nah, kalau positif berarti ambil yang positif. Kalau negatif 30 ambil aja negatif. Nah, ini untuk yang tangannya rumus seperti itu. Nah, sekarang ke rumus perkalian apa ini? Perkalian sinus dan kosinus. Nah, jadi kalau 2 sin alfa kalikan cos beta, hasilnya berapa gitu? Ini cara menurunkannya. Nah, ya kalau 2 sin alfa kali cos beta itu sama dengan 2 sin sama dengan sin alfa plus beta tambahkan sin alfa min beta. Kalau yang 2 kosin, nah ini kan sin cos ya. Kalau kosin itu rumusnya itu ini. Sin. Kalau cos, nah kalau cos alfa cos beta rumusnya ini. Kalau sin, nah saya itu hafalnya kalau sin cos, kosin, cos sama sin. Itu sering muncul dia. Nah, kalau sin itu rumusnya adalah ini. Nah, contohnya bagaimana? Nah, saya kasih contohnya kan. Nah, saya kasihkan contoh aja. Contoh ya, misalkan sin cos ya. Nah, ini bisa kita gunakan, ini saya anggap sebagai sudut istimewa aja. Misalnya, nah gini, saya punya berapakah nilai dari, ini aja contoh. Saya itu pinginnya di sini 45. 45 ada 15-nya ya. Pendapat apa? Bentar. Atau 15 aja. Ini just dikurangi nanti. Dikurangi. Berarti 45 sama 15 saja ini. 45 sama, oke, 45 sama 15. Oke lah. Berarti misalkan saya punya 2 sin alfanya misalkan 45 derajat, betanya cos 30 derajat 15. 40 ya, 45 lebih ini. 5 derajat sama cos 15 derajat. Nah, berapakah nilainya? Cos 45 kan ada dirumuskan, tapi kalau cos 45 kan tidak ada di sudut istimewa tadi. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai ini. Jadi, 2 kali sin cos itu berarti rumusnya adalah sin alfa plus beta. Alfanya berapa? Ini depan. Yang depan berarti 45 derajat plus 15 derajat plus sin. Alfanya berapa? Alfanya 45 derajat dikurang. Betanya berapa? Betanya 15 derajat. Nah, ini sama dengan berapa? Sin 45 tambah 15 adalah 60 derajat. Tambahkan sin 45 kurang 15 sama dengan 30 derajat. Nah, kedua ini sudah ada di rumus sudut istimewa. Sin 60 itu berapa? Sin 60 itu setengah akar
3. Sin 30 itu berapa? Setengah. Jadi kalau ini saya gabung, tengahnya saya keluarkan setengahnya. Setengahnya saya keluarkan berarti 1/2 dikalikan akar 3 plus 1. Setengah kali akar 3, setengah akar 3 ditambahkan setengah kali 1, setengah. Nah, berarti ini betul sudah. Nah, jadi seperti itu penggunaannya. Oke, ini sudah. Nah, ini untuk contoh yang lain bisa dicoba-coba ya. Cari contohnya. Rumus jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Oke. Nah, tadi kan yang kita jumlahkan dan kita kurangkan, tadi kan derajatnya ya. Nah, tadi yang di nomor 1 tadi, yang kita jumlahkan sama kita kurangkan kan derajatnya, apa? Besar sudutnya, ini tadi kita jumlahkan. Ini ya. Nah, ini. Jadi, misalkan 90 dikurang 30 gitu misalkan. 90 kurang 30. Nah, ini adalah sudutnya, besar sudutnya yang kita jumlahkan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang dijumlahkan itu adalah fungsi trigonometrinya? Nah, jadi kalau fungsi trigonometri yang itu yang sin, cos sama tangen ya, itu fungsi trigonometrinya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kita jumlahkan dan kita kurangkan adalah fungsi trigonometrinya? Nah, kita jumlahkan adalah nah ini. Jadi misalkan sin alfa tambah sin beta. Misalkan sin A tambah sin B. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah ini. 2 kali sin setengah A plus B, cos setengah A min B. Sin A min sin B. 2 kali, ya ini adalah rumus-rumusnya. Nah, contohnya bagaimana? Saya kasih contoh. Contoh. Nah, ini saya kasihkan contoh yang ada bisa diinikan ya. Sebentar. Saya kayaknya di sini 60. Oke, 90 aja. Ini 90 berarti 45. Tidak bisa. Misalnya yang tadi aja kayak yang apa? 45 sama 30 aja. Misalkan saya punya sin 45 derajat plus sin 15 derajat. Ini kalau tambahkan nanti 60. 60 dibagi 2. 60 dibagi 2. Oke, 60 kali setengah 30. Oke. Yang sini enggak bisa yang ini. Jangan-jangan ini. Bentar, salah ya. Ini kalau dijumlahkan ini aja. Ini. 75 sama 15 saja. 75 sama 15. Oke, 75 sama 15. Nah, ini saya mencari-cari contoh sehingga ini tuh kelihatan berguna gitu ya. Bukan kelihatan, memang ini harus berguna, memang berguna ya. Bukan kelihatannya, tapi ini memang berguna ya. Ya, coba, bukan kelihatannya. 75 sama 15. Sin ya. Nah, ini. Berarti 2 dikalikan sin 1/2. A-nya berapa? A-nya 75 derajat plus 15 derajat cos 1/2. A-nya berapa? A-nya 75 derajat. B-nya berapa? B-nya 15 derajat. Oke. 2 kali sin 1/2. 75 tambah 15 berapa? 90 derajat. Kalikan cos 1/2. 75 dikurangi 15 berapa? 60 derajat. Nah, ini bisa ini. Oke, saya tuliskan bawahnya lagi. Sama dengan 2 kali sin setengah kali 90 berapa? Setengah kali 90 adalah 45 derajat. Cos setengah kali 60 sama dengan 30 derajat. 2 kali sin 45 berapa? Sin 45 itu 1/2 kalikan akar 45 itu setengah akar 2.
cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, berarti setengah kali setengah seperempat. Seperempat kali 2 sama dengan 1/2. Akar 2 kali akar 3, 2 kali 3, 6. Berarti akar 6. Nah, ini adalah jawabannya. Seperti itu. Kegunaannya ini sin 75 kan kita nggak tahu nilainya berapa kan. Di sudut istimewa nggak ada. Ini sin 15 juga nggak ada sudut istimewa. Nah, ini bisa kita kerjakan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang terakhir adalah identitas trigonometri. Jadi identitas trigonometri itu apa? Jadi identitas trigonometri itu bentar. Identitas trigonometri. Oke. Oke, sebentar ya. Oh, ini identitas trigonometri yang ini dia. Jadi identitas trigonometri itu yang ini. Nah, ini semua ini. Ini adalah semua rumus dasar ini dinamakan identitas trigonometri. Jadi ketiga rumus ini itu rumus kebalikan, rumus perbandingan, rumus Pythagoras ini dinamakan ini dinamakan identitas trigonometri. Jadi sekan alfa sama 1/cos, kosekan itu 1/sin, tangan itu sama dengan 1/kotangan. Kalau kebalik sebenarnya ini ini harusnya itu kotangan, kotan alfa itu sama dengan 1/tangan. Tangan alfa ini. Kotan itu sama dengan 1/tangan. Tapi ini sama ini juga sama aja. Kalau tangan itu sin per cos, kalau tangan itu cos per sin. Nah, ini adalah identitas tuh. Sama ini yang paling menarik itu ini. Ini yang saya digunakan tuh sin kuadrat alfa ditambahkan cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Atau bisa dinyatakan juga sebagai 1 plus tangan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa dan 1 plus kotangan kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Nah, jadi identitas trigonometri itu apa? Nah, jadi ketiga rumus ini merupakan identitas trigonometri. Nah, ini bisa digunakan untuk apa? Digunakan untuk membuktikan seperti ini. Nah, itu. Oke lah. Nah, ini rangkumannya. Ini latihan soalnya. Nah, ini bisa dicoba aja latihan soalnya ini. Jika bisa mengerjakan latihan soal ini, insya Allah nanti untuk berarti paham yang materi bab 2 ini. Tapi kalau mengerjakan soal ini masih belum bisa, artinya bab 2 ini masih belum paham. Nanti kesulitan kalau gitu apa? Kalau di ujiannya nanti. Nah, jadi itu mungkin untuk penjelasan saya untuk pertemuan 2 ini. Ini ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Nah, kalau ada tanyakan, silahkan saya kasih tugas saja ya. Tugas saja silahkan dikerjakan ini. Saya ingin mengecek tingkat pemahamannya. Ini ada berapa ini? 8, ada 10 soal ya. 10 soal.
Oke, ini aja. Silakan dikerjakan nomor 1A, 2A, 3A, 4, 5. Ini masing-masing nomor dikerjakan satu soal aja. Jadi 1A, 2A, 3A, 4, 5A, 6A. Ini sekalian buat latihan ya. Ngecek bisa enggaknya ya. 7A, 8A, 9A, sama 10A. Nanti jika di kertas, kemudian nanti di foto, di scan, masing-masing dikumpulkan di link yang saya berikan nanti. Nah, jadi itu untuk tugasnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf,